Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fitri, NIM 41190057, ingin mempresentasikan makalah kelompok 1 tentang konsep dasar terjemah. Yang A, definisi dan klasifikasi terjemah. Yang pertama, definisi terjemah secara bahasa Arab. Terjemah yutarjimu artinya menerangkan atau memindahkan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Secara istilah, terjemah berarti semua kegiatan manusia yang sangat berkaitan dengan memindahkan informasi atau pesan yang disampaikan secara lisan atau tulisan, verbal atau nonverbal, dari informasi asal ke dalam informasi sasaran. Yang kedua, klasifikasi terjemah. Seorang penerjemah yang mengetahui teori terjemah sedikit banyaknya akan mempunyai alternatif atas kegiatan praktisnya dalam kegiatan menterjemah. Berdasarkan cara terjemah dibagi menjadi dua macam. Cara pertama, cara lama dan cara baru. Adapun cara lama, ia lebih menekankan kepada bentuk berita dan si penerjemah merasa cukup puas dengan kemampuannya mengalihkan semua ciri-ciri khas bahasa asal. Sedangkan terjemah cara baru ialah yang lebih dipentingkan dalam penerjemah bukan bentuk berita melainkan bagaimana penerimaan si pembaca. Adapun berdasarkan jenisnya terbagi kepada dua jenis, yakni jenis lisan dan tulisan. Terjemahan lisan merupakan terjemah langsung berupa ungkapan lisan atau ujaran bahasa sumber secara langsung yang tepat dan cepat. Seorang mutajim lisan diisyaratkan harus bisa berbicara lancar dan fasih dan memiliki pengetahuan luas dan juga mampu menafsirkan apa yang diungkapkan penutur bahasa sumber. Adapun terjemah tulisan, maka si mutajim mempunyai kesempatan untuk memperbaiki terjemahan yang ia tulis sebelumnya, karena ada kalanya mengoreksi kembali unsur-unsur bahasa atau ada kekeliruan yang terjadi atau karena terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafhadir Ignesda, NIM 411959. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 1 bagian yang B, yakni tentang urgensi dan tujuan terjemah. Baiklah, langsung saja. Setiap bangsa maupun daerah di muka bumi mempunyai bahasa khas, dan bahasa itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan dan pikirannya, baik itu berupa lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang di muka bumi ini yang menguasai berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Sementara itu, setiap orang perlu mengungkapkan ungkapan. Setiap orang perlu mengetahui ungkapan yang tertuang baik secara lisan maupun tulisan dalam satu bahasa pada bangsa lain. Pengetahuan dari bangsa lain itu sedikit banyaknya akan bermanfaat bagi bangsa lainnya yang bukan pengguna bahasa itu. Upaya terjemahan dari bahasa suatu bangsa tertentu akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan baru atau berbeda pengetahuan baru kepada bangsa lainnya. Lalu setiap manusia dari berbagai tempat di penjuru bumi memiliki bahasa sendiri, dan masing-masing bahasa itu memiliki keistimewaan dan karakteristiknya sendiri. Sehingga ketika bahasa itu digunakan oleh bangsa atau daerah lain sebagai alat komunikasinya secara lisan maupun tulisan, maka bangsa lain membutuhkan bantuan terjemahan agar bangsa lain yang bukan pengguna bahasa tersebut mampu mengerti dan menangkap apa yang diungkapkan dalam bahasa yang dipakainya. Sejak Nabi Adam diciptakan, bentuk penerjemahan itu sudah ada, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 31, yang mana ayat tersebut menerangkan Nabi Adam dikenalkan dengan jenis nama-nama benda langit yang ada di sekitarnya, memindahkan pemahaman sebuah benda pada sebuah kata tersebut termasuk dalam proses penerjemahan.
Khususnya di Indonesia sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan berbagai informasi mengenai perkembangan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju. Seiring perkembangan zaman, informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang banyak diterbitkan dan diperjualbelikan baik di dalam maupun luar negeri. Namun permasalahannya sebagian besar buku-buku ilmu pengetahuan tersebut ditulis dalam bahasa asing, terutama Inggris. Sementara pengguna buku tersebut belum mampu memahami bahasa asing tersebut dengan baik. Hal ini diperburuk dengan minimnya ilmuwan dan teknokrat Indonesia yang mampu menulis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Ini dapat dilihat dari minimnya buku dari penulis di Indonesia. Oleh sebab itu, penerjemahan buku-buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia dianggap sebagai solusi yang paling tepat dan murah untuk mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dan negara berkembang umumnya, sehingga buku-buku tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang membutuhkannya. Baiklah, sekian lanjutan dari saya kembali kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan kawan-kawan kita, yaitu yang C, sejarah awal mulai terjemah. Yang pertama, secara umum terjemah berawal saat ditemukan batu Rosetta di sepanjang sungai Nil. Prasasti Mesir kuno yang ditemukan oleh seorang arkeolog barat pada 1799 Masehi. Kemudian pada tahun 2100 setelah Masehi, kota Hammurabi dan telah menjadi kota berpoliglot. Masyarakat bahasanya telah menjadi masyarakat multibahasa. Adapun terjemahan yang berkembang di Yahudi yaitu sekitar pada 397 sebelum Masehi. Ada pula yang mencatat pada tahun 445 sebelum Masehi adalah penjelasan tentang berbagai hukum dan peraturan yang biasa diterima masyarakat dan dilakukan di alun-alun, dijelaskan dalam bahasa Ibrani. Akhirnya pada berbagai macam hasil terjemahan itu bangsa Arab mengalami kemajuan pesat dan memimpin perkembangan ilmu dan peradaban di dunia. Lalu kemajuan bangsa Arab pada saat itu telah memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa di Eropa, yang mana pada saat itu mereka tengah mengalami masa kegelapan dalam pengetahuan. Selanjutnya Jepang melakukan penerjemahan besar-besaran pada Kaisar Mushito pada tahun 1868 sampai 1912. Karena bidang keislaman itu sangat dibutuhkan, maka sebagian orang Islam yang memahami bahasa Arab mereka merasa terpanggil untuk menerjemahkan informasi terkandung dalam kitab suci, buku keislaman yang ditulis dalam bahasa Arab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.